Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, biqauli alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk memuji, menyambung dengan berselawat kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang saya sendiri sudah terlanjur mengungkap kaitannya dengan kita membahas sekilas, membahas tentang peristiwa yang saat ini lagi ramai, ya, itu konflik peperangan Palestina sama Israel yang pada tanggal 7 Oktober yang kemarin Hamas, salah satu organisasi pergerakan kemerdekaan Palestina, itu tiba-tiba melakukan penyerangan ke Israel. Saya nggak membahas tentang konflik-konfliknya, detailnya, perebutan wilayah, perjanjian saat awal dilegalkan tahun 47, ya, 48 oleh PBB, kemudian akhirnya Israel, Yahudi ini dikasih tempat yang secara persentase wilayah kemudian semakin penguasanya semakin membesar terus begitu, ya, sampai pada titik 70, 30 dan seterusnya. 70 akhirnya ditempati Israel, 30 oleh Palestina. Kemudian saat ini hanya tinggal 5% kan gitu. Itu kan perdebatan di media sosial yang cukup marak. Mereka yang lebih ahli dalam mengamati, membahas dan mendetailkan terkait dengan peristiwa-peristiwa di Timur Tengah, ya, yang banyak pengamat politik itu bahwa peperangan ini tidak berkaitan dengan norma agama, tidak berkaitan dengan masalah agama, tapi murni sebagai masalah politis. Tapi bagi para agamawan ini sebuah peristiwa yang dikait-hubungkan dengan munculnya Imam Mahdi, Satrio Piningit. Maka secara di atas kertas bahwa Zionis Israel ini dari berbagai peralatan infrastrukturnya jauh lebih lengkap. Katakanlah Mossad itu sebagai intelijennya dari Yahudi Israel itu katakanlah number one begitu, ya, mereka sangat luar biasa, tapi nyatanya bisa kecolongan. Itu kan menunjukkan bahwa berarti kalau Allah berkehendak maka Palestina akan menang melalui Hamas, kan gitu. Tapi kalau kita menggunakan satu katakanlah tesis normal, memang di atas kertas Palestina jauh banget dengan peralatan yang dimiliki oleh Israel. Itu pun dibalik
daya dukungnya, faktanya memang Israel ini adalah anak emasnya Amerika. Amerika ini pada saat Israel itu melakukan, kalau kita cenderung begini loh, itu kan dalam pengertian sebuah sosial ya, sebagai makhluk sosial. Pada saat Israel itu melakukan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh warga Palestina, itu Amerika kan tutup mata, tidak mau tahu, sehingga persidangan antara untuk mendamaikan, entah itu persidangan itu berkaitan dengan cara mendamaikan pembagian wilayah atau apapun ya, termasuk menyinggung berkaitan dengan Masjidil Aqsa sebagai tempat suci tiga agama yang dikultuskan oleh tiga agama, Islam, Yahudi dan Kristen, yang memiliki sejarah latar belakang sebagai tempat yang diyakini sebagai tempat yang disucikan oleh mereka. Sepertinya kan mewakili bahwa Palestina itu sebagai pergerakan Islam, kemudian Israel itu pergerakan non-Islam. Sehingga pada saat Hamas tanggal 7 itu melakukan penyerangan, kemudian dari pihak Israel melakukan pembalasan pada beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu, adanya pembalasan bahkan rumah sakit itu apakah benar, tapi Israel kan memang membantah. Lah kita kan, kalau kita membahas ini kan nggak ada selesainya, lagi pula kita kan juga nggak memiliki wilayah di situ. Apa kita ini siapa? Saya katakanlah ini siapa? Kita membahas itu, mau ngerasani apa gunanya kan gitu. Hanya rasan-rasan. Sehingga kita yang berkaitan dengan kita saja gitu. Kita membahas yang berkaitan dengan kita. Apakah karena Islamnya atau karena apa begitu ya? Karena sosial gitu ya. Memang kita keprihatinan yang sangat tinggi. Kalau kita itu kan nggak ngalami langsung, kita nggak berada di medan perang, kita nggak berada di wilayah konflik. Maka kalau kita melakukan penilaian, kita melakukan koreksi, kita melakukan pengamatan, ya enak-enak saja. Kita nyalahkan sana sini enak-enak saja gitu. Tapi mereka yang mengalami konflik, mereka yang mengalami peperangan, mereka yang mengalami bagaimana sengsaranya, itu akan sangat berbeda gitu. Kita mudah-mudah saja menyalahkan sana sini, membenarkan sana sini kan gitu. Tapi bagi mereka memiliki alasannya masing-masing. Tapi yang jelas pada saat itu wilayah sebuah sosial yang memang perlakuan yang diterima oleh Palestina telah bertahun-tahun, masyarakat sana luar biasa. Itu kan memang wilayah yang diyakini akhirnya kan dikaitkan juga dengan agama. Jalur Gaza ya, itu sebagai satu wilayah hijau. Salah satu di dataran gurun pasir di Arab sana, ya banyak gurun pasirnya. Tapi wilayah ini adalah wilayah subur. Sehingga simbol atau itu kan banyak menggunakan dengan sungai Efrat dan pada saat mereka dikaitkan dengan tanah yang dijanjikan, seperti apa sebenarnya? Dari penjelasan guru kita dari gurunya, dari gurunya dalam sebuah rantai silsilah, tapi tidak nuansa politik gitu ya. Faktanya memang yang seharusnya semacam PBB itu menjadi penengah, menjadi wasit. Tapi tampaknya kan juga tidak adil pada saat katakanlah 90 negara lebih itu mengutuk dan membuat kesepakatan terkait apa yang dilakukan oleh Israel. Itu tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dilakukan, umpamanya embargo itu. Kemudian karena 5 negara ini memiliki hak veto, Amerika melakukan hak veto sehingga
usulan dari negara-negara lain itu tidak memiliki kekuatan. Akhirnya kan pelanggaran dan demi pelanggaran terus dilakukan oleh Israel. Kita memandangnya sebagai bentuk sebuah solidaritas kehidupan sosial. Memang terus terang kita melihat berita dan saya sendiri juga mendapatkan banyak-banyak gambar dan banyak video-video pendek yang dikirim dari teman-teman itu memang miris banget sampai saya sendiri juga kebingungan. Sebenarnya tingkat kebenarannya seperti apa? Seperti bayi disembelih, seperti perempuan ditelanjangi, diperkosa dan seterusnya, itu apakah benar? Sehingga cuci otak dalam mempertahankan masing-masing hegemoninya luar biasa, jalan yang ditempuh dilakukan itu luar biasa. Dan informasi itu tentu banyak dari informasi karena pemegang informasi yang banyak adalah dari pihak Israel. Sekali lagi bahwa banyak yang berpendapat bahwa ini berkaitan dengan bukan masalah agama, tapi faktanya doktrin-doktrin agama itu menyertai dalam konflik ini, seperti Masjidil Aqsa sebagai Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, tempat suci. Faktanya doktrin-doktrin agama begitu kental gitulah. Kita mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa ini, walaupun satu sisi kita juga sangat prihatin, kita juga berdoa ya semoga, kita hanya bisa berdoa semoga konflik itu segera selesai, bukan gitu. Dan semoga ya yang tertindas mana gitu yang dalam hal ini kalau kita melihat media ya Palestina menurut pandangan kita, karena kita di Indonesia informasi yang banyak ya tentu masalah pendukungnya kan banyak Palestina sebagai sesama umat Islam. Dari pihak daya dukung itu sendiri kan juga sudah menunjukkan seperti membuat garis pemisah antara Islam dan non-Islam. Beberapa negara juga mulai terlibat, Iran kan gitu ya, Korut juga mulai menyatakan, kemudian Rusia, walaupun mereka untuk kembali ke mengkaji kaitan dengan perjanjian semacam perjanjian Oslo dan seterusnya. Opo kui Oslo gak usah dibahas, kesuwen dan lagi pulang ki opo, ngerti kan gitu. Opo kui kan gitu, gak usah toh. Santri banggi apa, enggak mau tuh di ujian ya. Tapi yang jelas bahwa yang harus kita ngambil satu petik hikmah, beragama itu bukan merupakan pengamalan komunitas pelestari budaya atas kebiasaan orang-orang di masa lalu. Kita kan perlu khawatir, kita perlu was-was, kita perlu waspada. Mempertahankan sebuah situs sampai kita berdarah-darah, akhirnya kita telah menempatkan sesuatu situs dan melakukan pengamalan sepertinya sebagai komunitas pelestari budaya atas kebiasaan orang-orang di masa lalu. Sedang kita sendiri juga tidak bisa ngerosek, kita sendiri tidak bisa bertanya terkait dengan penjelasan ini. Katakanlah kita bertanya kepada Nabi Ibrahim, saat ada isu Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa itu dihadiahkan kepada Nabi Ishak, Masjidil Haram itu dihadiahkan kepada Nabi Ismail. Sebagai wujud Nabi Ismail, sebagai sebuah katakanlah isim, atau dikatakan sebagai nama, atau dikatakan sebagai Ishak. Ishak itu di dalam bahasa Ibrani ya, yang kita dengar itu kan Ibrani. Itu adalah sebuah kegembiraan, Eli. Itu adalah kegembiraan Tuhan.
Sehingga kan Ishak kan lengkapnya kan Ishak-eli. Kemudian Ismaili. Jadi pemahamannya bahwa pada saat adegan Nabi Ismail itu berkaitan dengan Masjidil Haram, kemudian Nabi Ishak itu adalah Masjidil Aqsa. Tapi yang jelas bahwa agama bukan merupakan pengamalan. Perilakunya pelestari budaya untuk mempertahankan kebiasaan orang-orang di masa lalu yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Kita yakin bahwa para nabi, para rasul itu tidak memberhalakan sesuatu yang dianggap kemudian disucikan tempat itu. Kemudian peninggalan itu kemudian akan menjadi pemberhalaan, apalagi akan menjadi sebuah konflik. Seandainya mengetahui bahwa ternyata pemicu konflik itu adalah karena bangunan, bahkan mungkin terjadi penyembahan, mungkin yang dilakukan akan berbeda begitu. Walaupun mungkin sudah dilakukan akan, tapi faktanya orang kemudian itu kan melihat melestarikan budaya itu bagian dari agama. Melestarikan budaya dan melestarikan situs, oke. Itu adalah untuk mengingatkan orang-orang di masa lalu, seperti kalau kita ke kuburan itu kan mengingatkan bahwa kita nanti akan mati. Akan tetapi akan menjadi tidak tepat, menjadi bias dan salah pada saat kuburan itu kita sembah dan dijadikan sebagai wasilah untuk dapat menjadikan memperkaya diri, menjadikan orang supaya mendapatkan jabatan, seseorang untuk menyaur utang dari si mayit ini kita jadikan sebagai media untuk memperoleh jabatan, untuk memperoleh duit supaya dapat nyaur utang. Pada saat terjadi pembiasan, ini yang terjadi distorsi, ini terjadi namanya orang sering mengatakan polaritas telah terjadi dalam satu pemahaman. Artinya inilah yang disebut menjadi ideologi. Kan ini yang terjadi. Apakah pertikaian konflik dan peperangan seperti yang terjadi antara Palestina, katakanlah ini asumsinya mewakili sepertinya umat Islam gitu ya, dan non-Muslim oleh Israel, ini apakah akan damai nantinya? Kapan dan bagaimana, apa solusinya? Sekali lagi, kapasitas kita apa? PBB saja yang telah 40 kali lebih. Saya cuma dari membaca, saya nggak ikut menjadi peserta ya. Saya cuma membaca telah 48 lebih telah musyawarah, tapi ternyata kan gagal total. Dari rekam jejak data-data dari dari sejarawan yang telah menuangkan di tulisan-tulisannya dan pemikirannya, yang telah masuk ke dalam memori akal pikiran kita kalau berbicara tentang keberadaan Palestina sebagai tanah kenabian, tanah yang dijanjikan. Dalam sudut umat Islam sebagai pertama, dalam sudut umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu tempat inilah yang dijadikan sebagai melontarkan awal menuju ke Sidratul Muntaha, ketemu Tuhan. Setelah dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu ke Sidratul Muntaha. Mahsucikan dia supaya kamu itu tidak terjerumus, kejeblos ke dalam neraka.